لله الحمد للإله ذي الجلال وشارع الحرام والحلال ثم صلاة الله مع سلامي على النبي المصطفى التهام محمد الهادي من الضلال وأفضل الصحب وخير آلي وبعد فإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خصوصا إلى جميع مشايخنا المخلصين العاملين وجميع ساداتنا العلويين وجميع ساداتنا الصوفية وعلمائنا الشافعية وجميع المحدثين والمفسرين وأسلافنا الصالحين خصوصا إلى الشيخ سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي صاحب سفينة النجاة والعلامة الحبيب أحمد بن عمر الشاتري صاحب نهر الرجاء أن الله يتغشاهم جميعا بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم. USB Liban. نويت التعلم والتعليم والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Hadirin, hadirat sekalian, jamaah musalla Darussalam yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muga-mugi panjenengan senantiasa disehatkan zahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala hal dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan mengaji dan mengkaji kitab yang sangat penting sekaligus kitab yang sangat barokah, yaitu kitab Safinatun Najah yang isinya lebih banyak berkaitan dengan fikih ibadah, khususnya ibadah sholat yang selalu dan senantiasa kita kerjakan dan kita lakukan. Di dalam mendukung keabsahan ibadah sholat, ada wudhu yang juga harus kita perbaiki, mandi besar yang perlu kita perhatikan benar dan sahnya. Dan pada malam hari ini fasal yang kita bahas tentang nawaqidul wudhu, hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, yang jumlahnya ada 4. Kitab terjemah panjenengan halaman 15, 16, halaman 15 dan 16. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah,
Faslun, satu fasal. Nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Saya ulangi. Nawaqidul wudu'i, hal-hal yang membatalkan wudu. Arba'atu asya'a, ada 4 perkara. Yang dimaksud dengan ungkapan nakid jamakna nawakid yang membatalkan, kalau kemudian seseorang di antara kula panjenengan mengalami salah satunya, maka wuduknya yang sudah ada itu gugur, hilang, batal, sehingga menyebabkan dia orang yang dianggap muhdits, yang menanggung hadas kecil, dan dia kalau hendak melaksanakan ibadah sholat contohnya, wajib berwuduk lagi. Apa 4 hal yang membatalkan wuduk niku? Dalam bahasa kitab Safinatun Najah, al-awwalu, yang pertama, al-khariju min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan. Dijelaskan yang dimaksud jalan niki merupakan kinayah hadirin. Tetapi supaya tidak salah tangkap dan gagal paham, maka disebutkan dengan min, ya, yang merupakan min bayaniyah, penjelas dari 2 jalan ini, min kubulin. Yang dimaksud dengan 2 jalan itu kubulin, jalan depan kubul yang biasa umumnya digunakan untuk kencing, mohon maaf, auduburin, sedangkan jalan yang kedua adalah jalan belakang yang biasa digunakan untuk buang hajat, mohon maaf. Ini adalah merupakan 2 jalan. Nanti kalau tidak disebut dengan min kubulin auduburin, nanti disebut dengan ungkapan 2 jalan, jalan depan, jalan belakang, nanti dianggap ruang tamu dan dapur. Ya, daripada gagal paham, ya, makanya kemudian, ya, diberikan penjelasan dengan min bayaniyah, min kubulin auduburin. Sebab mboten tiyang awam kados kula jenengan, setingkat sahabat Kanjeng Nabi mawon juga ada pemahaman dari ayat Al-Qur'an yang menurut mereka benar, ternyata karepnya tidak seperti itu. Ya. Ketika mereka melaksanakan awal-awal puasa Ramadan, mereka cara membedakan ini sudah waktunya puasa dan tidak. Pembedanya adalah min khaitil abyadi, min khaitil aswadi, minal khaitil abyad. Bisa membedakan mana benang putih dan mana benang hitam. Pikiran sahabat ya benang betul. Akhirnya kemudian di antara mereka itu ada yang naruh benang putih dan benang belakang ditaruh di bawah bantal. Setiap dilihati, oh sik gak ketok, berarti ini masih gelap ini. Ya, berarti masih boleh mokel, boleh makan, belum waktunya puasa. Ya. Tetapi ketika mereka konfirmasi kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang dimaksud benang putih, benang hitam, itu bukan itu katanya Kanjeng Nabi, yaitu fajar sodik, penanda waktu datangnya subuh. Kalau benang putih itu waktunya sudah padang, sudah mulai siang. Sedangkan benang hitam itu waktu gelap masih malam. Waduh, boten kula kinten nggih ngeten iki Kanjeng mboten. Itu. Nah, oleh karena itu segala sesuatu ini memang kalau perlu penjelasan dengan secukupnya dijelaskan.
supaya kemudian tidak sampai gagal faham. Pembatal wudhu yang pertama adalah sesuatu yang keluar dari salah satu dua jalan. Maksudnya kubul yang biasa keluar air kencing maupun dubur yang biasa buang hajat. Sedangkan al-kharij yang keluar itu ya dikatakan di dalam ungkapan apa? Di dalam biasanya ungkapan dari ungkapan kita fikih niki ya. Di sini dikatakan rihun, wujudnya adalah angin, au ghairuhu atau selainnya, illal maniya kecuali mani. Maksudnya kalau kemudian dari salah satu dua jalan ini mengeluarkan sesuatu, dalam ungkapan Nailul Rojaknya ini, khuruju syai'in min kubil hayyil watihi, keluarnya sesuatu dari kubul berarti dari jalan depan orang yang nyata masih hidup, au duburihi, atau dari duburnya orang yang hidupnya masih nyata ya. Mu'tadan kanal khariju, yang keluar itu sesuatu yang lumrah, tetap yaitu batal. Contohnya kabaulin, seperti air kencing, itu kan lumrah, manusia memang keluar gitu. Wa ghaitin, buang apa itu, buang hajat BAB, ya lumrah. Warutu bati farjin, basah-basahnya, mohon maaf, farjinya perempuan, kharajat sampai keluar, ila ma yajibu ghusluhu, sampai keluar, sampai kemudian yang wajib untuk dibasuh ya. Kemudian atau sesuatu yang sifatnya jarang terjadi. Di sini disebutkan amla, atau yang tidak biasa. Seperti orang ini di sini disebutkan kadutin, wadamin, wahasotin. Ya. Ketika seseorang ini kepingin katakanlah buang air kencing, ternyata bukan air kencing yang keluar, tapi darah, karena kondisi sakit. Ada yang terjadi seperti itu, dengan situasi kondisi sakitnya yang keluar bukan air kencing biasa tapi darah. Na'udzubillah min dzalik, Allah yahfadzna wal muslimin. Ya, ada seperti itu. Atau kemudian dari belakang dubur, mohon maaf hadirin, ini enggak biasa ya. Yang keluar itu biasanya kotoran, tapi ini cacing hadirin. Ya. Jadi dia baru saja minum obat cacing, ya, karena menurut sebagian orang obat COVID ya obat cacing, ya, akhirnya dia minum, okay. Akhirnya kemudian cacingnya di dalamnya itu mati semua, jadi yang keluar itu cacing, ya. Atau bisa jadi cacingnya hidup keluar separuh, didelok kok si isuk mlebu meneh. Nah. Tapi karena itu sudah khuruj fikihnya, sekalipun mlebu meneh. Loh, tapi mlebu meneh, tapi kan metu, ya batal. Loh, tapi kemudian enggak keluar saat masuk lagi. Tapi kan bahasanya al-kharij, keluar. Soal kemudian yang kedua mlebu meneh, urusan kedua, tapi kharijnya itu batal. Ini ya. Nah, kemudian atau kemudian yang keluar itu adalah hasotin, kados kerikil hadirin. Jadi dia buang hajat, ngeden-ngeden, sing metu watu kerikil. Lek gak ngoten sing metu kemudian neker gluduk hadirin. Kula berusaha mboten guyu. Jadi ngoten klotak loh. Ya, rupane ahli nekeran gitu. Ya. Ya, biasanya ahli nekeran koncone Mas kula Mas Nanang. Ya. Ya. Biasanya nekeran. Nah, iku akhir sing metu waktu gluduk kados neker ngoten. Nah, nggih batal. Loh,
Tapi kan keluar bukan barang najis, Ustaz. Mutanajis yang bisa jujukan. Loh, bahasanya fikih niki loh. Kita ini kalau ngaji fikih tegas. Kata-kata al-kharid pokoknya keluar, mau suci, mau mutanajis, mau najis, pokoknya al-kharid batal. Itu. Malahan dalam kitab Fathul Qarib niku dicontohkan aja. Di dalam kitab Fathul Qarib dicontohkan yang keluar itu jagung. Jagung yang rupanya tidak istihlak. Istihlak itu hancur di dalam. Kan di dalam ini, di perut kita ini, dalam bahasa bahasa biologinya ada gerakan peristaltik. Ya, terus ini gerakan ini terus meremas-remas begini untuk menghancurkan makanan. Nah, kemudian ternyata jagung yang masuk dalam perut tadi itu rupanya tidak hancur. Ya, jagungnya masih dalam bentuk, kemudian wungkul-wungkul keluar. Nah, begitu keluar masih bentuk jagung, tapi ini statusnya napa? Mutanajis tadi. Kalau bentuknya jagung mutanajis, artinya sik disucikno iso, dibersihkan jagungnya. Mantun ngoten benar ditandur, tumbuh, dipangan sak jamaah. Ya. Lho ngoten niku halal tadi. Lho tapi sapa sing kono ojo cerita. Lah sampean cerita, ojo cerita wis entek critakno. Sampeyan lho jagung sampean mangan kaya betul. Iku teko ngono prosese. Nah, oleh karena itu dalam fikih ngoten. Termasuk napa hadirin? Termasuk ya ada kemudian yang dinamakan dengan kopi luwak. Nah ini ya. Jadi luwak niku memang punya kepandaian khusus memilih biji-biji kopi yang bagus. Dipangan oleh luwak niku ternyata dalam perutnya enggak hancur, masih utuh. Kemudian dikeluarkan lagi dari duburnya. Ya, ternyata kopi itu tadi keluar dari duburnya luwak niku wau. Ya. Lah niki statusnya kopi ini mutanajis. Tapi karena bentuknya masih utuh, akhirnya kemudian dicuci lagi, dibersihni, di PB hadirin. Loh itu mahal harganya hadirin. Ya. Loh itu di Bali itu, dan Bali niku ada kemasan khusus itu harganya ratusan ribu. Padahal nginjen 1000. Min siliti luwak. Ternyata harganya sampai ratusan ribu seperti itu. Kalau kita mau kemudian merenung, dunia itu kok ternyata ngoten. Harganya duniawi ternyata seperti itu. Ya, sampai pernah terjadi. Niki pernah terjadi. Kalau ada cerita teman yang kerja ya di MUG di stadion itu. Awal-awal buka di sana itu, salah satu yang buka itu kedai kopi luwak niki. Niku kopi luwak niku kemudian sak cengkir harganya pada waktu itu 125.000 sak cengkir. Nek dina Setiang Cipta Mulya golek liya rek. Enak rek ngono ae. 10.000 atau 5.000 akeh kok sampai 125.000 satu cengkir. Ya ada menunya kemudian ditawarkan. Ya, niki sing cerita karena tahu ada orang nggak tahu mungkin dari Kabupaten Malang atau dari mana dia datang, wong gowo ya dia goncengan, 2 orang laki-laki goncengan pakai sepeda yang besar itu taruh biasa, mau teko ndampit apa turet dikira biasa lek marung kok nggih 10.000 5.000 paling banter 20.000 begitu ngemari ngombe kemudian dikai duit 20.000. Loh mas, ini kan ada harganya ini kopi luwak ini. Loh berapa pak? 2 cangkir kan ya 250.000. Loh iki dhek maju mundur Raden. Duit gak cukup akhirnya dekek napa STNK kali KTP ya. Karena apa? Ternyata mahal, gak tahu dia itu. Loh kalau kinten
Oh mbak, nggak sama mas, ini kafe khusus, ini kan sudah ada harganya. Waduh, ya dia nggak ngelihat niku, dikira wis ono kafe wis paling banter nggih, paling banter nggih 40-50. Kalau kemudian sak gelasnya 125.000. Nggih, dari niki wau luwak niku wau hadirin. Ya, keluar dari sesuatu luwak itu. Nah, gitu itu gimana Ustaz? Nggih halal, karena bukan istilah, bukan hancur kok. Bentuknya kemudian ya, bentuknya masih utuh. Dan kemudian prosesnya dicuci sampai bersih, baru kemudian apa itu di-PP. Kalau tidak melalui proses penyucian, nah itu mutanajis hadirin. Nah itu. Niki contoh mawon. Kemudian lagi, ya. Jadi apapun bentuknya yang keluar, ya, itu semuanya adalah membatalkan wudu. Illal maniya, kecuali maninya seseorang. Dados mani itu hukumnya mani itu suci, ya. Niki karena kesederhanaan kehidupan Kanjeng Nabi, dalam hadis Sahih Bukhari niku diceritakan kadang-kadang di dalam jubahnya Kanjeng Nabi ada sisa, mohon maaf hadirin, karena kesederhanaan kehidupan Nabi, ada sisa air maninya Nabi. Mek dikeruk-keruk tok ngeten pun. Ya, tidak disiram dan tidak dikenakan tok. Nah, sudah akhir dikai salat. Itu berarti kan menandakan air mani itu suci. Andai dia najis, mestinya disiram. Itu mek dikerik-kerik tok hidung sampai Sayyidatun Aisyah. Saking sederhananya kehidupan beliau. Nah ini ya. Jadi apapun yang keluar itu hukumnya ya membatalkan wudu, dan yang keluar itu najis. Illal maniya, kecuali air mani. Berarti gak membatalkan wudu, gak batal, tapi adus gede. Lho tambah nemen hadirin. Gak mengen itu tapi saawak. Alhamdulillah metu mani gak lain tambah nemen atuh. Kan itu tambah adus gitu loh. Nah, itu. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam ungkapan safinahnya, afani, yang kedua, zawalul akli, hilangnya akal. Zawalul akli, hilangnya akal. Nah, hilangnya akal itu dimulai dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Nah, hilangnya akal itu yang paling ringan di sini disebutkan binaumin, dengan sebab tidur. Ini paling ringan hadirin. Kemudian bergeser dari yang namanya tidur, wa ghairihi, dan selainnya, ya. Yang dimaksud dengan tidur itu apa sih? Tidur itu ketika seluruh daripada anggota badan itu kemudian sudah lemas semuanya, tidak berfungsi, ya, teristirahatkan semuanya. Nah, niki bahasanya adalah tidur seperti itu. Kemudian selain daripada tidur, ya, agak kemudian berat sedikit adalah al-ighma, semaput, ya, pingsan. Itu juga hilang akal hadirin. Agak berat sedikit, ya. Was-sarai, as-sarai itu orang yang kerasukan, atau bahasa kita bisa kerasukan, bisa orang yang ayanan, mohon maaf. Kalau seperti itu. Kemudian lagi berat lagi, wasukari, orang yang mabuk, sakran. Ya, orang yang mabuk, ya, sukar itu termasuk mabuk ini yang lebih berat lagi, dan yang paling berat wal junun, gila. Sebab sifatnya permanen hilangnya akal. Kalau hilangnya akal sebab tidur, itu begitu dibangunkan, langsung akal sehatnya kembali. Yang kemudian orang yang ighma, semaput, ya, diambon-amboni nopo, ngoten minyak nopo, atau kemudian dipijat-pijat, kemudian sadar lagi, ya, bisa jadi sadar lagi, ya.
Kemudian lagi ya, orang yang kemudian ayanan ini diteni hari ini mawon, enggak lama. Atau kerasukan diwiliti napa insyaallah wonten. Atau lagi kemudian sukari ini orang yang mabuk, tinggal ditunggu 1-2 hari mungkin kembali bisa. Tapi kalau junun, gila, niku biasanya permanen. Lah, niki yang hilang akal semua ini. Hilang akal semuanya ini kalau kemudian terjadi pada seseorang yang punya wudu, maka wudunya batal. Dengan hilangnya akal semacam ini, wudunya menjadi batal. Nah, kemudian illa kecuali nauma qa'idin, tidurnya orang yang duduk. Nah, ini berarti tidur yang tidak membatalkan wudu. Illa nauma qa'idin, tidurnya orang yang qa'idin duduk seperti ini. Dan mumakinin itu menancap, mantap. Mumakinin, yang mantap, yang menancap maq'adatahu pada tempat duduknya. Ya, andai dia kelihatan senden, kalau kemudian sendenannya dijogok, tiba-tiba kemudian katakanlah temboknya bisa digeser, kemudian dia tetap gini. Itu berarti memakinan maq'adah. Berarti andai kata dia tertidur pada posisi itu tidak sampai membatalkan wudu. Sebab dalam hadis Bulughul Maram diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat Kanjeng Nabi yang ngenteni isaan kali Gusti Kanjeng Nabi, menanti beliau keluar dari rumahnya itu kadang-kadang keturun. Ya, tidur mantap begini. Begitu kemudian Kanjeng Nabi masuk masjid, langsung mereka bangun notosof, langsung. Kemudian sholat jamaah isya, mereka nggak ada yang wudhu. Dari hadis ini diambil kesimpulan, berarti kalau gitu tidurnya mumakkinan maq'adatahu, menancap pada tempat duduknya, gak goyang, gak geser. Nah, minal ardi, dari bumi. Ya, kata-kata bumi ini nggak harus jadi bisa tempat duduk yang padat gini, ya, mungkin kursi, mungkin apalah yang padat, ya. Kalau ketika dia bisa memantap begini, ya boten batal wudhunya. Dan itu panjenengan sudah amalkan bertahun-tahun, ya, ketika Jumatan itu, ya, kan biasanya ngoten ada, ya, ngapunten lah, kalau tinggal ten Sarifus Sholeh itu. Oh, Jamaah Cipta Mulya niki. Ya. Kalau tinggal mantep tekone masyaallah deh. Ya, tekone masyaallah gagah ngoten. Ya, begitu lungguh celek wis. Niku sing nangekno wonten pasport ya. Cara mbuka niku wonten. Mek dia diungkapkan dengan Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat. Lung tangi kabeh hadirin. Langsung tangi niku password ini hadirin. Ya, niki. Pokoke ana kata kuncinya niku tangi pun ada. Allah maghfir lil mu'minina wal mu'minat, amin. Pun tangi kabeh niku. Rupane guyu pengalaman. Nah, jadi kalau kemudian duduknya menancap begini, ya, dia tidak gampang goyah, nggih mboten batal memang. Ya. Hanya saja jangan ngeten nanti, lek bola-balik ngeten, ya nanti kadose buka batal nantinya. Ya harus mancep gitu. Ya. Lek didelok teko ado dhewe. Wah, kaya ngrungokno khutbah mbek mantuk-mantuk. Paham rupane. Gak cukup mantuk-mantuk, meneteskan air mata. Ternyata dijedeki ngiler. Nah, ini kembali kepada bahasan kita, hilangnya akal yang semacam ini termasuk tidur dan sebagainya, kecuali tidur yang duduknya menancap pada tempat duduknya, tidak goyang, ini yang tidak batal. Selain itu batal.
Jadi kalau kemudian dalam manakibnya, biografinya ulama, Syekh Fulan bin Fulan 30 tahun wuduknya, sholatnya subuh biwudu'il isya, 30 tahun dia melaksanakan sholat subuh dengan wuduknya isya, berarti dia, berarti gak turu, bisa jadi tidur, tapi nggih maksimal tidurnya manancap gitu. Ya, nggih ngeten iki. Kados Imam Syafi'i, kemudian masuk di rumahnya Imam Ahmad bin Hambal, dia dipersilakan untuk silat, layan tok Imam Syafi'i. Dari layannya kata Imam Syafi'i bisa menyelesaikan istimbat satu hadis 70 hukum. Layannya Imam Syafi'i. Ya, karena layan tok mboten tilem maten ngoten sepertiga malam yang terakhir bebas sajatah tahajud, datang azan isya jamaah. Kata putrinya Imam Ahmad, lah kok gak wudu? Lah jane gak tidur. Imam Syafi'i mau tidur. Beda karo Cak Syafi'i ini. Insyaallah Mas Syafi'i sami mboten tidur. Insyaallah. Insyaallah menurut. Nah, itu yang kedua. Ats-tsalitsu, sedangkan yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin. Bertemunya basyarah. Basyarah niku kulit di luar niki. Ya, basyarah kulit yang paling luar. Manusia niku disebut al-basyar sebab langsung berkulit. Hayawan kan umumnya berbulu ada. Manusia langsung kulit, namanya basyarah, basyar. Kanjeng Nabi niku khairul basyar. Itu. Iltiqa'u basyaratai rajulin. Bertemunya dua kulit, bisa laki-laki wa imra'atin dan perempuan. Yang kulitnya laki-laki perempuan itu kabiro ini, dua-duanya sudah dewasa, sudah balik. Ajnabiyah ini dua-duanya orang lain. Rajulunnya ajnabi, laki-laki lain, imro'ahnya imro'atun ajnabiyah, perempuan lain. Ya, min ghairi hailin, dengan tanpa ada hail, tanpa ada penghalangnya, tidak ada kain, tidak ada baju, tidak ada apa, kulit langsung bertemu dengan kulit. Nah, ini dikatakan batal wuduknya. Bahasa iltaqa yaltaqi niku biasane mutawaah, enggak sengaja. Ada jalan kesenggol, waduh, ya kalau ada unsur kesengajaan ya batal plus dosa. Wong ini perempuan lain kok. Ya ini. Jadi ya bertemunya dua kulit tadi sama-sama basyarah kulit dengan kulit, laki dan perempuan, yang lakinya ajnabi laki-laki lain, yang perempuannya ajnabiyah perempuan lain. Kabiro ini dua-duanya sudah dewasa dan tanpa hail, tidak ada penghalang. Lek mboten sengaja ngeten nggih mboten batal sebab hailnya ini ada ini. Nah, dari ungkapan ini hadirin, yang dimaksud dengan imra'atun ajnabiyah itu wanita lain, wanita yang sah kita kawin. Lawannya ajnabiyah mahramiyah, imra'atun mahramiyah, atau kita sebut dengan mahram. Ya, yang disebut dengan mahram itu wanita yang haram untuk dinikah. Bahasanya mahram hadirin, pun muhrim. Lek muhrim niki ten catatane Asilah fi bayani nikahnya Syekhuna Khalil Bangkalan. Di situ disebutkan kalau mahram man haruma nikahuhu, wanita yang haram dinikah. Kalau muhrim, ya seseorang yang sedang haji atau umroh itu muhrim. Orang yang sudah niat dari mikotnya untuk umroh, katakanlah niatnya dari Tan'im untuk umroh. Kalau kemudian haji, katakan pesawatnya sudah melewati Yalamlam, ya dia nawaitu langsung niat haji.
itu berarti orang ini muhrim, sedang ihram haji atau umrah, melaksanakan proses ibadah umrah atau haji. Itu namanya muhrim. Kalau di dalam kitab fikih niku yang kemudian batal wudu dan sebagainya, haram dinikah, mahram. Ini supaya tidak salah ini. Lho iku muhrim wa, lho bukan muhrim, mahram. Niki. Kadang-kadang luwih nemen ya gak mahram, gak harim. Ya apa harim sitok iki? Oh belain. Ya. Ono harime lho. Ya. Jadi ada mahram, ada muhrim. Itu yang harus diluruskan. Nah, dari ungkapan imra'atun ajnabiyah itu adalah perempuan yang haram, imra'atun ajnabiyah itu perempuan lain, tadi sah untuk dinikah. Sedangkan istri kita yang menjadi pasangan hidup kita itu asalnya imra'atun ajnabiyah, makanya boleh dinikah. Karena boleh dinikah itu namanya imra'atun ajnabiyah. Kalau haram dinikah, saudari kita, kakak kandung kita, adik perempuan kita, ibu kandung kita, bule kita, itu namanya mahram, haram dinikah. Sedangkan istri kita itu diawali dari imra'atun ajnabiyah, perempuan lain, maka boleh dinikah. Karena boleh dinikah namanya imra'atun ajnabiyah. Sehingga ketika perempuan itu kita kawin, tetap batal wudhu, ada sebab bisa dinikah kok. Maka alasannya dalam mazhab Syafi'i, loh kenapa mazhab Syafi'i kok istri batal wudhu? Ya karena bisa dinikah. Kalau kemudian tidak dinikah, gak batal wudhu, buktinya bisa dinikah kok. Ini alasannya, diri. Karena bisa dinikah, berarti namanya imra'atun ajnabiyah, batal wudhu bagi kita. Ya, jadi dari segi batalnya batal. Loh, batal tapi kok kita boleh bersepi-sepi, kemudian kemudian berhubungan dengan dia. Loh, karena dihalalkan oleh nikah. Ya, lain menikah, lain batalnya ini, lain hadirin, babnya lain. Kita dibolehkan bersepi-sepi, tidak sampai haram, menyentuh tidak dosa, sekalipun batal wudhu, itu karena dihalalkan oleh nikah yang sebelumnya itu haram. Hadirin. Jadi nikah itu sesuatu perjanjian yang sakral, maka nggak boleh main-main. Ya, ada saksinya, ada walinya, ada doanya, ada maharnya, lama. Sebab menghalalkan sesuatu yang sebelumnya haram, hadirin. Itu pernikahan itu. Nah, oleh karena itu kembali kepada kita, kalau ditanya loh, istri kok bisa batal? Ya kalau bisa dinikah, maka namanya imra'atun ajnabiyah. Kalau dia bukan tidak bisa dinikah, berarti mahram. Ya haram untuk dinikah itu. Jadi itu alasannya. Jadi kalau kemudian ada laki-laki perempuan yang sama-sama besarnya, ajnabiyah orang lain, tanpa hail, kemudian secara nggak sengaja bersentuhan dan sebagainya, apalah pokoknya kulitnya bersentuhan, batal wudhu. Dua-duanya batal wudhu. Itu lakinya atau perempuannya batal wudhu. Kalau dalam mazhab Syafi'i pakai sekedar bersentuhan batal. Zat kalau tapi gak greng, gak sereng, wes gak usah ngenteni greng kan, gak usah ngenteni sereng. Ya, lek sampean bersentuhan batal. Ya niki. Sebab kadang-kadang ya gak usah greng, gak usah sereng, ya ngoten niku. Batal niki. Kemudian ya masih ada yang terakhir niki. Ar-rabi'u yang keempat, masu kubulil adami, menyentuh kubulil adami, mohon maaf hadirin, alat depannya adami berarti manusia. Kalau hayawan nggih boten berarti. Jadi menyentuh alat depannya manusia atau halqati duburihi, ya, lubang duburnya manusia, bibat nirrahati, dengan telapak tangan bagian dalam. Sekali lagi, dengan telapak tangan bagian dalam. Au butunil asabi'i, atau dengan bagian dalam dari jemari-jemari kita. Ditutup ngeten nanti.
Yang ketutup itu namanya bagian dalam, yang kelihatan ini bagian luar. Kemudian tersentuh bagian yang ini, itu ya batal. Loh, kita nggak sengaja nyentuh milik kita. Loh, itu sama ya kubil adami, batal. Kita gak sengaja nyentuh putu kita kena benakno sarung, ya batal. Loh, putu dewi Ustaz, masih ya putu dewi. Karena berkaitannya kubil adami itu. Loh, jadi gak batal, itu biasa nih, biar bersentuhan biasa. Lek menyentuh ngono masih putune dewi, batal. Karena kubil adami itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita. Sampun hadirin, habis waktunya, kita buka pertanyaan. Monggo, kita buka pertanyaan. Ada ibu-ibu yang tanya? Gimana, Bu? Batal? Iya. Jadi kemaluan sendiri itu kan termasuk kubulil adami. Jadi masuk kubulil adami itu wek dewe. Ya, apa meneh wong liya naudzubillah ya, ya, jadi nggak sengaja kemudian dia menakna kemudian kesentuh atau batal niku. Ya. Tapi dengan cara bagian dalam lho nggih, telapak tangan. Kalau bagian luar ngeten nggih mboten. Itu. Monggo kita buka pertanyaan lagi. Sing badhe tanglet. Nggih, ayo Mas. Ya, ini pertanyaannya bagus hadirin. Beliau bertanya ketika orang itu batuk atau mungkin bersin ketika sholat. Nah, ketika batuk atau bersin kan mengeluarkan sesuatu seperti cairan, netes di pakaiannya. Ya, ya. Kemudian netes mungkin di serbannya gini. Itu kira-kira membatalkan sholat atau tidak? Apa itu najis? Kalau najis kan berarti orangnya hamilun najasa, bawa najis. Jawabannya mboten hadirin. Yang dikatakan najis itu air liur ketika tidur. Air liur ketika tidur itu jadi ketika tidur, ya bagian dalam ini dengan dia tidur itu ngapunten dengan ada mendengkurnya itu ke atas, pelan-pelan ke atas sampai kemudian netes itu yang mutanajis. Tetapi kalau kondisi dia kondisi sadar, ya, kemudian dia ketika ngomong katakanlah ono muncrate, ya, sing dijak omong gitu, ya. Jadi ada muncratnya itu, kira-kira niki muncrat iki mutanajis enggak, Mbak? Mboten mutanajis. Kolu gak kolu itu nomor 2. Tapi gak mutanajis, mboten. Anu satete mboten. Itu ngoten niku ketika orangnya sadar loh. Nggih, memang mungkin hadirin mustakdar, syai'un mustakdar, sesuatu yang menjijikkan, tetapi tidak langsung dihukumi najis. Seperti kita pada waktu pilek ada ingusnya gini, itu mboten. Boten najis, termasuk dia pas ngomong netes boten. Jadi itu karena itu hasil dari apa itu bagian saraf-saraf bagian bawah dari lidahnya. Kadang-kadang orang ngomong itu kadang-kadang keluar yang demikian itu orang ya keluar gitu, boten batal. Kalau tidur itu yang kemudian dari sini bedanya. Kalau kemudian itu ngapunten ilar yang dihukumi najis biasanya kekuning-kuningan. Ya. Sedangkan kalau ini sama baunya tapi gak terlalu seperti itu. Ngoten ini. Ya. Yang ada lagi monggo. Iya, Mas.
Ya. Jadi yang perlu diperhatikan lagi, yang keluar itu bisa jadi air kencing. Kalau dia memang pekerja berat, baru saja mengangkat barang-barang berat, biasanya yang keluar itu bukan air kencing, tapi wadi ya. Jadi wadi itu apa? Wadi itu bentuknya putih, keruh itu. Biasanya keluar setelah kencing. Ya, itu najis. Sama dengan air kencing statusnya. Termasuk madhi, putih, bening, kental. Itu juga karena kondisi situasi juga keluar gitu. Itu juga najis. Kecuali kalau air mani suci. Nah, itu semua prosesnya sama dengan air kencing. Nah, orang kalau kemudian dia kondisinya sering keluar itu saat dia sudah berobat masih belum sembuh. Nah, kalau dia statusnya memang kemudian daimul hadas, beser, berarti orang yang terus-menerus ada hadas. Ya, untuk sholat isya kados ngeten niki jangan melakukan wudhu ke jeding dulu kecuali sudah yakin manjing waktu isya, ditandai dengan adzan. Kalau sudah yakin adzan, segera ke jeding dibersihkan, ya disucikan. Setelah itu ditutup dengan sesuatu, saya ingat ada pempes, ya pempes. Kemudian dia langsung pakai celananya, langsung segera wudhu, beber sajadah dan sholat. Mau ikut jamaah segera jamaah, tapi mboten usah wiridan langsung pulang. Khawatir netes. Bisa jadi di tengah-tengah sholat itu netes, tapi makfu mas, dimakfu oleh Allah. Artinya sholatnya jenengan sah. Loh, masih ada netes? Iya, karena anda karena fulan ini daimul hadas. Ya, toh kemudian kalau nggak sekarang mau nanti sekarang ya tetap keluar itu. Makanya diberikan caranya seperti itu. Begitu manjing waktu sholat, segera dibersihkan anunya, disucikan, pakai pempesnya, pakai apanya, ndang wudhu, beber sajadah, ndang sholat. Ya, di tengah-tengah sholat bisa jadi ada yang keluar, tapi makfu itu. Memang sakit kok itu. Gitu mas. Ya. Ada lagi yang tanya? Cukup nggih? Oh sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اشفي سيد الوالد الأستاذ الحبيب صالح بن حبيب أحمد الإدريس شفاء عاجلا لا يغادر سقما ولا ألما وارزقه طول العمر في صحة وعافية وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.